Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ikhwatal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Iqtida'an bi kitabillahil aziz kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan tausiah sebelum tarawih di pekan sebelumnya atau di pekan ini yang sebelumnya, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah masih ingat atau memang jamaahnya berganti? Lain jamaah salat subuh, lain pula jamaah salat tarawih. Yang pertama saya bertanya, mau duluan atau belakangan? Ingat, kalau tersenyum Mas ini berarti ingat. Kira-kira apa jawabannya kemarin? Mau duluan atau belakangan? Belakangan. Berarti sekarang tinggal lihat bulan. Kalau tuh bulan bulat itu tanggal 15. Tinggal hitung mundur tanggal satunya kapan. Tapi taunya belakangan. Kalau mau tahu kapan tanggal 1 Ramadan duluan, agak repot. Mesti punya ilmu hisab. Atau paling tidak mesti punya alat ya, mengeker, alat meneropong hilal tersebut. Bagi yang gak mau susah-susah belajar ilmu hisab, juga gak mau keluar duit beli alat teropong, tunggu aja ketika bulan itu sempurna bulat ya. Itulah tanggal 15. Karena kita kenal ada puasa sunnah namanya Ayyamul Bid. Kapan itu? 13, 14, 15. Besokannya bulan akan berkurang lagi sampai dengan habis. Pertanyaan kedua adalah, mau yang spesial atau yang biasa? Kemarin jawabannya apa? Spesial. Yang spesial itu perempuan. Hanya dia yang tahu kapan dia haid, kapan dia suci. Jadi kalau pengantin baru ya, pengantin baru dia terlambat haidnya, dia yang paling tahu. Suaminya nggak tahu. Yang lebih dulu tahu adalah tuh perempuan. Wah, terlambat nih. Jadi nih. Jadi yang tahu siapa yang mengandung perempuan itu sendiri, karena dia punya hitung-hitungan masa haid dan masa suci. Dan Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang dicerai oleh suaminya, maka dia menunggu dulu. Jangan langsung diterima lamaran orang. Jangan langsung kawin aja dengan lelaki lain. Tetapi pastikan perutnya, rahimnya itu bersih, sehingga tidak bercampur benih antara suaminya yang dulu dengan suami yang berikutnya. Dan itu 3 kali suci. Biasanya terjadi 3 bulan. 1 bulan pertama dia sudah bisa memperkirakan. Kata Allah, ulang lagi pada bulan kedua, ulang lagi pada bulan ketiga. Kenapa? Karena perempuan kadang-kadang keluar darah bukan darah haid, namanya darah istihadah, darah penyakit.
Nah, gitu. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya, ada juga perempuan yang gak haid tapi bukan karena hamil, justru karena menopause, karena sudah tidak subur lagi. Nah, perempuan yang seperti ini irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. Kalau kamu ragu, kata Allah, maka iddahnya mereka adalah 3 bulan. Jelas penyebutan 3 bulan. Yang tadi 3 kali suci, kira-kira sama 3 bulan juga. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhuri wa asra, 4 bulan lebih 10 hari. Artinya sama, ukurannya kurang lebih 3 sampai dengan 4 bulan. Dan bagi orang yang gak punya hitung-hitungan, seperti itu perempuan spesial, dia mesti punya ilmu spesialisasi. Ya, kalau dia bukan gender perempuan, dia laki-laki, tapi mau tahu, ya, kapan tuh perempuan hamil atau tidak, dia mesti punya ilmu spesialisasi namanya tentang embriologi. Apakah terjadi pembuahan antara sperma dengan ovum, sel telur perempuan, atau paling gak modal dikit beli test pack. Arti butuh alat juga. Di samping punya ilmu, kedua punya alat. Tapi kalau nggak mau modal, nggak mau beli test pack, kemudian nggak mau belajar ilmu tentang itu, dan dia bukan perempuan, gampang. Tunggu aja 3 bulan lagi atau 4 bulan. Kalau perutnya melendung, berarti dia hamil. Tapi tadi, ya, bukan spesial. Biasanya perempuan hamil itu 3 atau 4 bulan perutnya sudah membesar. Karena di usia 4 bulan kandungan, Allah berfirman dan menyebut manusia itu dengan saqalain, manusia dan jin. Ya, disebut dengan ayyuhas saqalain, disebut saqal. Kenapa manusia disebut saqal? Karena sudah ditiupkan ruh, menjadi berat dia. Ya, awalnya cuma jasad tanpa ruh, tapi ketika ditiupkan ruh, disebut dengan saqal, menjadi berat. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Tatkala istri daripada Adam alaihi salatu wassalam itu asqalat, merasa berat kandungannya, yaitu usia 4 bulan, ketika Allah memerintahkan malaikat meniupkan ruh pada jasad yang ada di dalam kandungannya itu. Yang ketiga, waktu itu saya bertanya, mau sekarang atau nanti? Apa jawabannya ketika itu? Sekarang atau nanti? Sekarang. Maksudnya adalah siapa yang mau masuk surga langsung, enggak mampir ke neraka, maka bakar dosanya sekarang. Jangan tunggu dosanya dibakar nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan dengan ibadah puasanya yang khas dan salat qiyamul lailnya sebagai tambahan, ditambah dengan zakatul fitri, itu merupakan media pembakaran dosa. Siapa yang mau sekarang dibakar dosanya, maka nanti di akhirat enggak perlu dibakar lagi. Dan Nabi SAW bersabda, Inna lillahi utaqa fi Ramadan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang atiq, yang sudah dibebaskan. Utaqa jam'u atiq. Fi Ramadan, di bulan Ramadan, wa zalika kulla lailah, dan itu terjadi setiap malam. Jangan dikira pembebasan dari api neraka itu hanya terjadi di 10 hari terakhir. Bahkan dia terjadi sejak hari pertama. Wa zalika kulla lailah. Karena boleh jadi ada orang-orang yang memang sudah dibakar dulu dengan waktu-waktu yang lain. Kata Nabi, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu jauh sebelum Ramadan, Jumat ke Jumat jauh sebelum Ramadan, dan ada juga dalam bulan Ramadan, wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat, menjadi penggugur bagi dosa-dosa.
Nah, orang sudah istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah Jumatan, bisa jadi sejak malam pertama di bulan Ramadan dosanya udah habis. Jadi kalau dia meninggal di hari kedua, nanti pada hari kiamat dia nggak perlu lagi dibakar dalam neraka, tapi langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Nah, waktu itu saya sisakan satu pertanyaan, yaitu Quran itu gampang atau susah? Dan saya menjanjikannya untuk dibahas di hari Ahad di jadwal rutin pengajian saya di masjid ini. Sekarang saya butuh jawaban. Menurut Bapak atau Ibu, Al-Quran itu yang mana Ramadan menjadi bulan diturunkan Al-Quran. Allah yang bilang, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Apalagi nanti ya 2 hari ke depan tanggal 17, yaitu Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya 2 pasukan dalam perang Badar, ya, bertemu pasukan itu antara orang Islam dengan kafir, ya. Itu kata ulama itu hari diturunkannya Al-Quran, Yaumal Taqal Jam'an. Itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Pertanyaan adalah, Al-Quran susah atau gampang? Dari bapak-bapak di sebelah kanan saya, Al-Quran menurut Bapak susah atau gampang? Enggak kedengaran, Pak? Hah? Susah atau gampang? Di sebelah kiri saya, Quran susah atau gampang? Gampang. Kalau ibu nggak bakal sampai suaranya ke sini, ya. Jawab saja dalam hatinya, ya. Atau dengan teman sebelahnya, kata saya gampang Quran. Oh, bagi saya susah Quran ini. Tapi sebenarnya Quran itu kalau dibilang gampang, dia susah. Dibilang susah, dia gampang. Dan itu terjadi pada diri sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang-gampang susah. Kalau kita bilang gampang, ternyata sahabat Nabi yang nomor 1 dan nomor 2 ini merasa Quran itu susah. Siapa sahabat Nabi pertama? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ditanya tentang makna satu kata di dalam satu ayat Al-Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Itu ayat dibaca 1, 2, 3 ngerti ini. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya seorang lelaki yang buta matanya. Jadi Nabi Muhammad waktu itu sedang bercakap-cakap dengan tokoh masyarakat yang sedang diharapkan masuknya mereka ke dalam Islam, sedang berdakwah. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah percakapan itu datang seorang lelaki miskin lagi buta matanya. Kaum difabel, ya, disebut orang sekarang kaum difabel, yang cacat, tidak bisa melihat. Maka Nabi berubah wajahnya itu kurang suka. Dan Nabi itu akhirnya berpaling, enggak mau nengok. Nabi tetap mengarahkan perhatian kepada tokoh, ya, tokoh masyarakat. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat ini satu persatu, Abu Bakar mengerti. Orang-orang banyak mengerti. Diteruskan bacanya. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba summa syaqaqna al-arda syaqqa. Hendaklah manusia memperhatikan kepada makanannya, ya.
mengerti juga, memperhatikan kepada makanan. Disebut di situ wa inabau wa qadba, anggur, sayur-sayuran, wa zaituna wa nakhla, ada minyak zaitun, buah zaitun, kemudian ada pohon korma, ya, wa nakhla, wa fakihata wa abba, ya, buah-buahan. Dan mendapatkan kalimat abba di sini banyak yang nggak ngerti di sini. Orang Arab, lahir di Arab, bahasa Arab bahasa native-nya, bahasa aslinya, tapi berhenti pada kalimat abba, gitu. Nggak ngerti. Maka mereka bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma maknal ab? Apa itu arti daripada al-ab? Kalau kita sih lihat terjemah langsung ketemu, karena dia langsung diberikan salah satu tafsir, yaitu al-kala. Abba itu rumput, wa fakihatau wa abba, buah-buahan dan rumput-rumputan. Maksud rumput-rumputan, rumput, bukan rumput sintetis ya. Kita ini kalau diulang-ulang buah-buahan jadi buah dari plastik, ya. Sayur-sayuran mainan maksudnya, pestol-pestolan dari plastik. Ini rumput-rumputan, maksudnya berbagai jenis rumput. Tapi sebenarnya makna abba itu bukan hanya menunjuk kepada rumput. Itu hanya salah satu tafsir yang dibuat di situ. Tapi makna sebenarnya adalah kullu ma nabata 'alal ard. Semua yang tumbuh di atas permukaan tanah itu ab. Lalu mulai orang ada mengkondisikan ab itu adalah pohon yang tumbuh, baik dia berupa buah ataupun daun ataupun yang lainnya, yang menjadi makanan khusus bagi dawab, bagi binatang ternak. Dia tidak menjadi makanan bagi manusia. Nah, ketika menjadi makanan binatang ternak, maka terjemahnya rumput-rumputan. Ya. Tetapi bisa juga dawab itu bukan binatang ternak, semua binatang yang melata di bumi. Ya. Kalau pohon bambu yang makan apaan? Panda. Nah, berarti bisa juga sebenarnya pohon bambu itu adalah ab, karena dia yang tumbuh di atas tanah. Tapi ada juga yang menerjemahkan ab itu yang tumbuh di atas tanah, tapi dia nggak jadi batang yang kokoh berdiri tegak. Dia merambat di atas tanah. Maka ab itu maknanya lebih umum, yaitu semua tumbuhan yang tumbuh keluar dari bumi, ya, itu namanya ab. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya tentang makna ab, dia nggak bisa jawab. Bahkan dia mengatakan, ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tukhilluni in qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit bagian mana yang masih bisa dijunjung? Bumi bagian mana yang masih bisa dipijak? Jika aku berani berkata tentang Al-Quran, sesuatu yang aku tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Jadi bukannya malah menjawab, malah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berhenti pada lafaz, tidak berupaya menggali lebih dalam tentang itu. Lafaznya dijaga. Apa kata Allah abba, maka dia terima sebagai abba, tidak langsung dirubah kepada kala atau khasis yang artinya rumput-rumputan. Adapun salah satu tafsir, maka dia bisa diterima. Jadi kalau di sini saya rasa Quran itu susah, karena setingkat Abu Bakar saja ditanya orang arti daripada al-ab, dia give up, angkat tangan, nggak berani. Ya. Saya mau tinggal di mana lagi? Di kolong langit mana? Nggak ada langit yang tidak punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak akan bisa berdiri lagi tegak di atas bumi kalau berani-berani komentar tentang Al-Quran dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu pengetahuan. Jadi Quran gampang atau susah? Susah. Al-Quran susah. Demikian juga terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dibaca surah Abasa itu, Abasa wa tawalla, ngerti. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Manusia itu harus memperhatikan kepada makanan. Ya. Di dalam agama kita, Pak, kita disuruh memperhatikan makanan yang masuk.
bukan cuma ucapan yang keluar. Ingat ya, agama kita beda dengan agama sebelah. Yang juru dakwahnya itu bilang, ya, juru dakwahnya atau pemuka agamanya bilang, enggak usah kau hiraukan tentang yang masuk dalam mulutmu. Yang penting adalah yang keluar. Jadi mau minum khamr ya terserah, mau makan bipang terserah. Ada yang suka bipang, nggak boleh ya, nggak boleh. Nanti Lebaran kalau ada restoran atau apa yang menunya bipang ya jangan dimasukin. Jadi kita mesti perhatikan yang masuk juga dalam agama kita, bukan cuma ucapan yang keluar, tapi makanan yang masuk juga harus diperhatikan. Kalau di Jakarta sih, kalau kita sate umumnya sate ayam, sate kambing. Tapi kalau ke Solo katanya ada sate yang lain di sana. Sate apa? Asu. Ada sate asu. Ya, jangan main beli sate aja di Solo mah gitu. Ya. Tapi bagusnya orangnya baik-baik. Kalau kelihatan yang datang pakai peci, maaf Pak Haji, ini bukan sate kambing, ini sate yang lain, ini sate asu. Kalau yang masuk asu, nanti yang keluar apa? Ya sama yang keluar omongan itu. Anak-anak muda sekarang itu kalau udah ngomong anjay, ya, diplesetin sama dia, masih bagus. Jadi baca ayat tuh ngerti, fal yanzuril insan ila ta'amih. Manusia perhatikan kepada makanan, bukan cuma kata-kata yang keluar, tapi juga makanan yang masuk. Khamr jangan dimasukin, daging babi, daging anjing jangan dimasukin. Cari makanan yang halal zatnya dan juga halal cara mendapatkannya, ya. Jangan masukin makanan dari hasil korupsi, jangan masukin makanan hasil dari mencuri, jangan masukin makan dari hasil membegal. Jangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca itu ngerti. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a samba thumma shaqaqnal arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. Kebun-kebun yang rimbun. Wa fakihatan wa abba, buah-buahan dan abba. Membaca kalimat abba, Umar bin Khattab itu terdiam. Apa? Dia melihat kepada orang di sekitar, dia bilang, arafnal fakihah wa mal ab. Saudara, kita tahu arti fakihah itu apa. Tapi apa itu ab? Kita ngerti tentang buah-buahan, tapi tumbuhan yang tumbuh di atas tanah itu tumbuhan yang mana? Fa arada ay ya'rifa syakla wa jinsa wa isma. Jadi Umar bin Khattab ingin tahu makna khususnya apa, bentuknya seperti apa itu ab. Ternyata ketika Umar bin Khattab berupaya menggali itu, dia langsung diingatkan oleh Anas, la'amruka ya ibn al-Khattab inna hadha lahu at-takalluf. Wahai Umar bin Khattab, ya, udah berhenti saja, enggak usah engkau memberat-beratkan diri engkau untuk mengetahui apa itu kekhususan daripada ab. Terima saja lafadznya sebagai abba, yaitu tumbuhan yang tumbuh di atas bumi, di atas tanah. Diingatkan oleh Anas. Ternyata Umar pun berhenti pada kalimat ab. Jadi kalau dibilang Quran susah atau gampang, menurut sebagian orang, ya, Quran itu memang susah, ya. Sampai orang Arab sendiri, sahabat dekat Nabi, itu pun nggak semuanya langsung mengerti tentang Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwa di antara ayat-ayat Quran ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kalau mutasyabihat, orang-orang yang ilmunya mendalam, ar-rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Yang dalam ilmunya dia serahkan kepada Allah. Saya beriman ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibilang susah atau gampang, untuk sebagian orang memang
susah. Tetapi ketika dia dibilang gampang, dibilang susah, ternyata dia gampang juga pada sebagian orang. Mana buktinya Al-Quran itu gampang? Buktinya Al-Quran itu gampang di zaman Nabi, ya. Ternyata yang hafal Quran bukan hanya orang beriman, bahkan orang kafir pun hafal Al-Quran. Contohnya Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu, itu selalu cari-cari info tentang ayat terkini, ya, ayat yang up to date. Luar biasa zaman itu, ya, keistimewaan Al-Quran. Dia menjadi perhatian juga bagi orang kafir. Dia tunggu-tunggu. Maka Musailamah Al-Kadzab itu kalau ada orang datang, ya, dari dekat Nabi, dia tanya, ada ayat apa yang terkini datang? Maka salah seorang sahabat Nabi yang waktu itu belum masuk Islam lagi, ya, dia bilang, yang saya tahu yang terkini datang itu suratnya begini. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Belum lagi masuk Islam, tapi ketika Al-Asr turun dia langsung hafal. Dan dia bisa langsung kasih tahu kepada Musailamah Al-Kadzab, ini loh surat yang up to date, yang terkini turun. Lalu Musailamah pun bikin tandingan, dia bikin surat juga yang mirip, ya, Al-Wabr, Wamal Wabr. Dia bikin ada R-nya juga sama, kayak Al-Asr, Khusr, Sober dia juga bikin, ya, Al-Abr, Al-Wabr, Wama adraka mal Wabr, ya, dia bikin surat yang mirip seperti itu. Jadi di situ orang kafir begitu mudahnya mengerti Al-Quran, ya. Dan tidak sedikit dari mereka yang ketika mendengar Quran dia langsung masuk ke dalam Islam karena mengertinya kepada Al-Quran. Contohnya Tufail Ad-Dawsi. Tufail Ad-Dawsi ketika dia berangkat menuju Masjidil Haram, ya, maka sebelum masuk masjid dia sudah ditemui oleh orang-orang kafir, bahwa hati-hati kalau kau ketemu dengan orang yang nama Muhammad di dalam, kalau sampai kau dengar perkataannya kau bisa kena sihir. Maka dia pun masuk dalam keadaan memakai kursuf, kapas, ya, kapas, bukan earphone, ya. Waktu itu nggak ada earphone, dipasang kapas di kupingnya supaya nggak mendengar ucapan Nabi Muhammad. Tetapi qadarullah masyafa'al, ketika dia berdiri di depan Ka'bah, ternyata di sampingnya persis Nabi Muhammad sedang bermunajat, sedang berdoa. Dan yang dibaca sama Nabi diantaranya ada ayat-ayat Al-Quran. Dan kapas yang menyumpal telinganya itu ternyata nggak bisa menjaga suara itu, dia tembus ke dalam kedengaran. Lalu dia berkata dalam dirinya, sepertinya yang diucapkan orang ini bagus, kenapa saya perlu khawatir? Saya mengerti mana syair, mana sihir, mana mantra-mantra, jampi-jampi, saya ngerti. Bahkan saya ngerti mana kata baik, kata buruk. Ya, untuk apa orang secerdas saya takut dengan ucapan seseorang? Maka dilepas itu, kursufnya dilepas, dan ternyata Nabi Muhammad pergi pulang ke rumah. Maka dikejar, diikuti sampai di rumah. Nabi Muhammad tanya, mengapa engkau mengikutiku? Maka dia bilang, aku mendengar ada ucapan-ucapan yang engkau lontarkan dan aku ingin mendengarnya lebih banyak. Maka dibacakan sama Nabi surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk dia ke dalam Islam. Hanya dengan modal Al-Ikhlas itu orang kafir ngerti dan dia masuk ke dalam Islam. Ketika dia pulang selesai daripada masjid, ya, dan ingat orang dulu orang musyrik juga ke masjid juga, ya. Orang dulu juga ke masjid untuk tawaf, ya, untuk umrah, ya, untuk haji, karena itu peninggalan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika pulang ke rumahnya, ke kampungnya di Daus, ya, suku Daus,
maka itu dia langsung menyampaikan ayat-ayat Quran kepada kepada bapaknya, dan bapaknya langsung masuk Islam. Dia sampaikan kepada istrinya, istrinya masuk Islam, dan dia sampaikan kepada tetangga-tetangganya, samanina baitan, 80 rumah juga masuk ke dalam Islam. Jadi kalau dibilang susah, ternyata ada juga sisi mudahnya. Itu orang kafir dia bisa mengerti dengan cepat, ya. Makanya di dalam Islam itu Nabi diingatkan bahwa kalau ada orang kafir atau orang musyrik yang minta perlindungan, ibarat kita tuh minta visa, kasih visa biar dia bisa masuk dan bisa bergerak aman di dalam suatu negara. Kata Allah, kasih visa. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah. Kalau ada salah seorang dari orang musyrik itu minta perlindungan kepada hai Nabi, faajirhu, kasih perlindungan. Tujuannya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia bisa mendengar kalamnya Allah. Jadi sebenarnya gagasan awal pengeluaran visa itu untuk memudahkan orang dengar Al-Quran sebenarnya. Nabi itu diberikan izin oleh Allah, orang luar Madinah boleh masuk, aman di situ, nggak bakal diganggu. Tujuan pertama bukan devisa, ya, jangan apa-apa semua duit, ya, sampai orang kita pun keluar nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Ini pahlawan devisa katanya gitu. Sebenarnya tujuan awalnya itu yang paling penting adalah dapatnya hidayah, dapatnya petunjuk. Ya. Jadi negara Islam yang mana Al-Quran itu jadi sesuatu yang diagungkan dan dimuliakan karena dia kalam Allah, maka berikan kesempatan orang-orang luar masuk dengan aman, nggak takut, biar dia tenang dengar Al-Quran. Nah, dan Al-Quran itu di zaman itu diterima bukan karena irama. Maaf Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran di zaman itu diterima oleh orang kafir bukan karena irama, tetapi karena mudahnya Quran dipahami. Ya. Kalau bicara tentang irama, memang sudah tabiat Quran, orang yang dengar siapapun pasti masuk. Karena Al-Quran itu ada irama tersendiri kalau dibaca. Kalau ujungnya ir, nah biasanya begitu. Kalau un, semua kan begitu. Kayak tadi, abasa wa tawalla, a. Nanti ayat kedua, anja'ahul a'ma. Yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Selalu begitu Quran. Jadi membentuk suatu suara yang kalaupun orang nggak mengerti, kupingnya gampang dimasukin Quran dan akan masuk. Maka sosial eksperimen yang dibuat oleh orang-orang beriman di dunia barat, ya, mereka dengarkan, tolong dengerin nih. Dia bilang apa kata orang barat? Saya nggak ngerti ini apa, tapi kuping saya ini adem, ngedengernya adem. Hati saya jadi kayak rasa sedih, tenang begitu. Itu karena baru dapat iramanya saja dari pembacaan Al-Quran. Tetapi pada awal-awal turun Al-Quran, memang orang ngerti karena isi dan kandungan Al-Quran itu. Langsung mengerti. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, itu baca satu kali saja surat Toha, maka dia langsung masuk kepada Islam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu gampang-gampang susah. Ini karena Allah ingin menjaga Quran. Kalau ada orang yang kelewatan pinter, nanti dia akan ketemu Quran yang susah dan dipaksa tunduk di situ karena Allah ingin menjaganya. Supaya kamu yang pinter-pinter jangan mengotak-atik Al-Quran karena merasa pinter, ya. Ada bagian-bagian Quran yang kamu mesti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai semacam Abu Bakar katakan, saya nggak berani, ya. Di mana saya mau hidup lagi kalau saya berani komentar tentang Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab juga diingatkan oleh Anas, la'amruka ya Ibn al-Khattab inna hadza lahu takalluf. Tetapi kalau udah ketemu dengan masyarakat kita,
Yang mau baca aja takut. Pak Ustadz katanya kalau salah panjang pendek salah artinya. Dia takut dah belajar Quran. Ada gak begitu ibu-ibu di belakang? Ada berasa kan? Ya takut nih baca Quran. Ya katanya Pak Ustadz salah panjang pendek bisa salah arti. Seringkali pertanyaan diajukan kepada Ustadz, gimana Ustadz, saya nggak pandai baca Quran, takutnya pas baca salah. Sering begitu. Nah, untuk orang-orang seperti ini maka dikatakan oleh Allah, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Enggak usah khawatir hai kalian yang merasa berat dan susah, kami sudah bikin mudah Al-Qur'an itu. Kami bikin mudah kan. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Jadi begitulah cara Allah menjaga kalamnya. Di satu sisi dibikin ada kesusahannya, di satu sisi dibikin ada kemudahannya. Maka para ulama menjaga Al-Quran itu pertama menjaga lafadznya agar sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah, sesuai dengan riwayat yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau ambil bagian penjaga agama, salah satunya menjaga teks, menjaga lafadz Al-Qur'an, ya. Kalau nggak bisa semua dihafal, hafalkan sebagian saja. Hafalkan sebagian. Jangan sampai tidak ada satu ayat pun atau satu surat pun yang tidak ada di hati kita. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran itu akan dijaga secara makna, ya. Ulama-ulama menjaga makna Quran. Jangan sampai dia nanti maknanya bisa disimpangkan atau diselewengkan. Karena memang salah satu cara Allah menjaga agama dan pembawanya juga dengan pendekatan bahasa atau makna. Misalnya Nabi Muhammad sebagai pembawa Al-Quran, ya kan? Jauh sebelum beliau diangkat jadi Rasul, maka beliau dijaga oleh Allah dari segi namanya. Maka beliau rangsang para sahabat. Nabi bilang begini, ala ta'jabun kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum. Apakah kalian tidak terkesan dengan cara Allah menjaga aku dari cacian dan laknat orang Quraisy? Yashtumunani muzammama wa yal'anunani muzammama wa ana Muhammad. Mereka mencaciku dengan memanggil muzammam. Mereka melaknatku dengan memanggil muzammam. Padahal aku ujung-ujung tetap Muhammad juga. Apa arti muzammam? Muzammam itu artinya orang tercela. Sedangkan Muhammad artinya orang yang banyak dipuji. Kalau sekali dipuji namanya Mahmud, ya. Kalau ibu-ibu di belakang singkatannya Mahmud, mamah muda, singkatan tapi ya Mahmud. Kalau bahasa Arab dipuji walau sekali namanya Mahmud, tapi kalau banyak dipuji namanya Muhammad. Nah, dengan nama Muhammad orang kafir dibikin bingung. Kebingungan mereka itu bisa kita lihat dari surah Al-Mudaththir. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar. Mikir berkali-kali mereka gimana cara ngejatuhin Quran, gimana cara ngejatuhin Nabi Muhammad. Nggak bisa-bisa. Salah satunya nyebut muzammam. Maka dia tanya, kamu lihat muzammam nggak? Kamu lihat gak muzammam? Maka orang-orang bilang, siapa yang kau maksud? Muhammad. Ya. Saya ulangi nih. Muzammam artinya orang tercela. Muhammad artinya orang terpuji. Jadi mereka nanya dalam bahasa Indonesia gini, kamu lihat gak orang yang tercela itu? Orang-orang bingung kan? Siapa yang kau maksud orang tercela itu? Itu loh orang yang terpuji. Bingung gak? Jadi mereka bertanya, di mana orang tercela? Tapi ketika dibalikin tanya lagi, siapa yang kamu maksud? Dia bilang, yang saya maksud adalah orang yang banyak dipuji. Begitulah cara Allah menyelamatkan Nabi Muhammad. Dari namanya saja, pendekatan bahasa, Nabi Muhammad nggak bisa dicela, nggak bisa dicaci, nggak bisa dilaknat. Jadi bagaimanapun tuh orang mana dulu yang cela Nabi Muhammad?
nggak bakal pernah bisa mencela Nabi Muhammad karena sudah dijaga dari segi nama, itu Muhammad orang yang banyak dipuji. Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an juga demikian, dari segi makna dia akan dijaga. Alim ulama akan jaga dari pendekatan bahasa. Maka ketika ada sempalan dalam Islam yaitu kaum Khawarij, intalaqu ila ayatin nazalat fil kuffar faj'aluha 'alal mu'minin. Mereka pergi menuju ayat-ayat yang turun kepada orang-orang kafir, lalu mereka letakkan di atas orang-orang beriman, maka mereka ini telah disebut dengan kaum Khawarij dan telah dikenal oleh orang-orang awam atas tahzir, peringatan daripada alim ulama bahwa ayat itu untuk orang kafir, jangan kau pakai untuk orang Islam. Contohnya, Bapak pernah dengar gak ayat ini? Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Pernah dengar gak ayat ini, Pak? Artinya begini, apakah kamu nyuruh orang berbuat baik tapi lupa dengan diri sendiri? Sering gak dengar ayat ini? Kita pakai buat siapa kebanyakan? Seringkali ayat ini dipakai untuk para juru dakwah atau para ustadz mau balik. Ustadz pinter doang ngomong tuh, lupa sama diri sendiri, ya. Atau kita pakai kepada pemuda-pemuda hijrah sekarang yang dia lagi semangatnya sarser, ya. Ada konten kajian, konten dakwah, sarser. Lalu dia diserang oleh orang lain, oleh umat Islam sendiri. Kamu nyuruh orang berbuat baik, lupa sama diri kamu sendiri. Ini udah salah. Kenapa? Karena ayat tadi ata'murunan nasa bil birri itu turunnya kepada pendeta Yahudi, ya, bukan kepada orang beriman. Adapun orang beriman, ayatnya lain lagi. Ayatnya apa itu? Ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata yang benar meskipun kamu belum benar. Ya. Ucapkan kata yang benar meskipun kamu belum benar. Ucapkan kata yang baik meskipun kamu belum baik. Kenapa? Yuslih, kata Allah, kalau kamu benar ucapannya, nanti Allah benerin amal kamu. Kalau kamu belum baik amalnya tapi ucapannya baik, nanti Allah perbaiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kamu. Tuh. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang merasa belum benar, jangan takut mengucapkan kata-kata yang benar, karena tidak berdosa, malah mengampuni dosa dan malah memperbaiki amal. Contoh simple, pernah gak ngelihat atau ngedengar ada preman dari kecil sampai tua jadi preman, tapi sebelum mati sempat taubat? Pernah dengar begitu? Boleh jadi meskipun dia preman, amalannya jelek, tapi kalau omelannya baik, dia ngomel sama anak ini, nah jangan kayak bapak, ya, jangan kayak bapak mau nggak bener, emang nggak bener bapak, tapi kamu jangan kayak bapak, kamu ke masjid sana sholat, sana ketemu ustadz belajar. Ini kira-kira si bapak dibully gak sama orang kira-kira? Dibully gak? Nyuruh anak ke masjid, dia aja nongkrong di jalanan, dibully kan? Tetapi ketika dibully, hatinya remuk. Dia bilang apa? Ya Allah, udah nggak bener amal saya. Masa nih mulut mesti jelek juga, ya? Kata orang Jawa, masa nih cangkemnya mesti elek juga. Ya, cangkem elek kata orang Jawa. Ya kalau amalnya belum bener, paling nggak mulutnya benar. Maka ketika dia remuk dibully orang, disitulah dosanya diampuni oleh Allah, dan disitulah Allah perbaiki amalnya. Sebelum meninggal dia sempat bertaubat. Kenapa? Karena omongannya benar. Janji Allah, wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Kalau kamu ngomongnya benar, Allah perbaiki amal kamu dan Allah ampuni dosa kamu. Satu lagi, dengar gak ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang beriman, kenapa kamu ngomong sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
Kita pakai buat siapa? Sama kan? Kita buat pakai nyalahin para mubalik, ngomong sesuatu yang tidak dia kerjakan. Padahal bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Jadi orang beriman itu ada yang disebut dalam Al-Quran, imannya di mulut. Imannya di mulut, enggak di hati. Jadi waktu itu orang-orang munafik, kalau kita baca tafsir itu, orang-orang munafik kok dalam kondisi aman, mereka ngomong, kapan perangnya katanya. Kalau perang saya paling duluan di depan. Di kondisi aman dia pengen berganti dengan kondisi yang tidak aman, perang. Tetapi kata Allah, ketika terjadi memang dibutuhkan perang untuk membela diri, untuk mempertahankan agama, meninggikan kalimatullah, tiba-tiba mereka yang paling berat untuk keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bilang, lima taqulun ma la taf'alun. Kenapa kamu ngomong sesuatu yang tidak kamu akan lakukan? Adapun kita nyuruh orang haji, kita belum haji, tetap berpahala. Bilang di ngajak orang haji, emang udah haji? Dosa tuh? Enggak dosa. Yang dosa tuh kalau bohong, kerja di travel umroh, di travel haji, supaya laku travelnya. Saya 5 kali loh haji ke sana bolak-balik, enak fasilitasnya. Kalau bohong baru dosa. Tapi kalau dia jujur, hanya cerita di travel ini fasilitas ini, ayo umroh di sini, haji lewat sini, itu enggak dosa. Seringkali kita salah. Maka ulama-ulama menjaga ayat-ayat ini dengan asbabun nuzul beserta makna-makna dengan pendekatan bahasa. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan bulan Ramadan, kalau kita mau punya bagian dalam menjaga agama, ambil program tahsin. Nih, saya dengar di sini dibikin program tahsin tuh untuk anak-anak. Itu salah satu menjaga teks lafaz Al-Qur'an. Yang kedua, ikut pengajian. Karena dengan pengajian ini makna Quran akan terjaga. Jangan sampai nanti kita dibelokin. Dulu Quran turun buat orang kafir, sekarang kita pakai buat orang beriman. Dulu Nabi berdakwah memasukkan orang Islam, orang kafir ke dalam Islam. Jangan sampai kita karena semangat dan josnya banyak malah mengeluarkan orang Islam kepada kekafiran. Kafir ente, musyrik ente. Ya, banyak mengkafir-kafirkan orang Islam. Padahal dulu Nabi memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Jadi tahsin dan pengajian salah satu menjaga lafaz teks Quran. Tetapi ada satu lagi, yaitu menjaga amal Quran. Bagaimana amal itu terjaga, ya? Maka ada istilah dari ulama, ada yang pakai kolam, ada yang pakai kodam. Kolam itu pulpen. Maksudnya siapa yang hadir di majelis taklim, dia menjaga teks-teks agama. Tapi siapa yang kakinya melangkah berdakwah bersama para alim ulama, dia bergerak tidak diam saja, dia bergandengan tangan seiring sejalan dengan para alim ulama dalam berdakwah, maka dia menjaga amal-amal Al-Quran. Jadi kesimpulan atau gagasan yang saya akan ambil di pagi hari ini untuk semua adalah, mari kita ikut serta dalam program-program pengajian yang dibuat oleh para alim ulama, dan juga ambil bagian dalam program-program dakwah yang dibuat oleh para alim ulama. Karena dengan kolam dan kodam itulah agama dijaga dari segi teks, makna, dan juga kepada pengamalannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sepertinya sudah cukup siang, tapi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Tafadhol. Masih perlu gak Pak Marma tanya jawab? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, menyambung tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz. Kami menyiapkan satu program belajar memahami makna Al-Quran secara mandiri. Jadi ada satu metode yang sudah proven, walaupun kita tidak begitu paham bahasa Arab, itu ditemukan satu metode yang sekarang disebut Granada. Metode itu metode belajar memahami Al-Quran secara mandiri. Jadi ada kamusnya, ada
dari berbagai negara itu 8 jam besar. Jadi latihannya 2 hari, 1 hari sekitar 4 jam. Kalau untuk orang sepuh mungkin seperti saya itu mungkin agak lama sedikit. Jadi bukan menghafal, metode itu bukan menghafalkan kosakata, tetapi mempelajari pola. Lalu dengan pola itu kita memahami artinya dengan membaca kamus. Diajarkan bagaimana cara membaca kamus, menemukan kata di dalam kamus dan memilihnya yang makna yang tepat. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berminat untuk mempelajari itu, insya Allah kami akan memfasilitasi pelatihannya itu 2 hari, 1 hari 4 jam. Insya Allah kita akan laksanakan kalau memungkinkan di bulan Ramadan ini, tidak memungkinkan mungkin nanti di bulan Syawal. Kami sudah kontak penyelenggara di sana, mereka siap untuk membantu Masjid Abdul Yakin untuk mentransfer metode yang ditemukan itu supaya kita semua pada saat membaca Al-Quran itu menjadi memahami maknanya secara lebih baik. Di samping melalui alim, tapi kita juga mengetahui maknanya melalui eksplorasi, mendalami sendiri. Itu sensasinya luar biasa. Jadi kalau kita mendalami sendiri, baca dengan metode itu, menemukan di Al-Quran, mendapatkan makna yang lebih tepat, ditambah lagi dengan taklim oleh guru kita, itu misalnya kita membaca Al-Fatihah itu nuansanya, sensasinya jauh lebih dalam dan indah dibandingkan sebelumnya. Demikian tambah dari kami kepada Bapak dan Ibu. Nanti jika ada edaran dari kami saat kita akan memulai pelatihan tersebut dapat menyampaikan kepada kami supaya bisa disiapkan jumlah buku untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, silahkan. Terkait soal Al-Quran itu gampang atau susah gitu. Tadi dari sebelum salah satu ayat Al-Quran yang berasal bahwasanya Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diberikan kepada kami. Nah, apakah itu termasuk ayat mutlak atau mustasabiah? Kalau dia mutlak mestinya sudah sangat jelas, tapi enggak. Sehingga ketika ada orang mengatakan bahwa Al-Quran susah, apakah itu bukan sebuah pengingkaran terhadap firman Allah yang sudah sangat firm di sini. Maaf, Iya. Terima kasih. Iya. Ayat yang lengkapnya bunyinya adalah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah memudahkan ya Al-Quran itu lidzikri, untuk dijadikan pelajaran. Tapi belum berhenti. Fahal min muddakir, apakah ada yang mau ngambil pelajaran? Nah, ini kalimat pentingnya kata kunci sini. Asalkan mau belajar, akan terbuka peluang menjadi mudah. Tapi kalau nggak ada keinginan belajar, maka hal-hal yang mudah pun menjadi susah. Betapa banyak orang yang berangkat ke Mesir, ke Madinah, tapi kalau nggak belajar sungguh-sungguh malah sibuk kerja di sana, jadi supir, jadi mutawif ya misalnya, ya pulang-pulang bawa LC juga nggak jelas ilmunya gitu, karena kurang belajar. Tapi orang-orang sungguh-sungguh di negerinya sendiri belajar dengan para alim ulama banyak ya, kiai-kiai yang katakan tidak sekolah SD, SMP, SMA, tetapi pengetahuannya melebihi daripada orang-orang yang menempuh pendidikan di perkuliahan. Jadi katakannya fahal mim muddakir, asalkan belajar akan diberikan kemudahan. Jadi saya rasa kalaupun ada orang yang merasa susah, bukan berarti dia menentang kepada pernyataan Al-Quran itu mudah. Karena ada juga kalau hadis Nabi, ada pada bagian-bagian orang tertentu memang ada terasa sulit. Maka Nabi bilang al-mahiru bil Quran masafaratil kiramil bararah walladzi yatata'u fihi, ya. Dan ada orang terbata-bata, dan itu syak bagi dia, susah sekali ya, mengucapkan tuh susah. Lahu ajran, kata Nabi, dapat 2 pahala ya, 1 pahala pembacaan Qurannya, 1 lagi karena dia merasa ada kesusahan dalam mempelajarinya.
Jadi ada memang hal-hal yang dianggap itu sudah jadi bagian masing-masing, bahwa sebagaimana rezeki, sebagaimana akhlak, demikian juga ilmu Allah bagi-bagi menurut pada kadar-kadarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi saya rasa kita bawa makna ini bahwa Quran itu mudah asalkan kita mau belajar gitu. Kalaupun nanti ada kesusahan, dia akan tetap dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai satu buah upaya yang berhak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Cukup ya. Sudah siap. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.